Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ma'asyaral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama diberi oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Yang pertama, kenikmatan iman dan Islam. Semoga nikmat tersebut selalu langgeng kepada diri kita semua. Dan yang kedua adalah kita diberi nikmat dalam keadaan sehat walafiat, dan saat ini diberi taufik serta hidayahnya kita dapat menghadiri majelis-majelis ilmu yang insya Allah di dalam majelis ini kita yakini kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah, dan lebih-lebih lagi mendapatkan ilmu syariatnya Allah untuk kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada beliau, dan insyaallah kita pun bersama-sama sebelum kita meninggal insyaallah dapat memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan lagi pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana di malam hari ini kita akan membahas lanjutan daripada sebelumnya. Yang sebelumnya kita ketahui bersama-sama bahwasanya di antara daripada hukuman ataupun ancaman bagi orang yang meninggalkan Jumat, maka Allah akan menutup hati orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Lalu beliau melanjutkan lagi, wa kharajat min qalbihi anwaru ta'zim lillahil azim, maka Allah taala akan mengeluarkan atau akan keluar dengan sendirinya apa? Cahayanya Allah Subhanahu wa taala dari orang hati orang tersebut. Kalau sudah keluar dari hatinya cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan didapatkan? Tidak akan mendapatkan apa-apa sama sekali. Wali haqqi rububiyatihi allati la izza lil abdi. Begitu juga orang tersebut tidak mengetahui hak ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengetahui bahwasanya Allah itu mulia dan lain sebagainya, tidak akan mengakui bahwasanya itu Allah adalah Tuhannya. Wal iyadu billah min dzalik. Wala syarafa lahu wala sa'adata wala falaha fid dunya wal akhirah. Wal iyadu billah min dzalik. Begitu juga orang tersebut yang meninggalkan salat Jumat yang mana 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur, maka hati orang tersebut akan ditutup. Di antara lagi hukumannya apa? Allah Ta'ala, Imam Haddad menjelaskan bahwasanya dan orang tersebut tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan keberuntungan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Begitu juga ini tadi tidak didapati semua itu di dunia dan kelak di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau keberuntungan masalah duniawi itu tadi hanya sementara, tapi kalau masalah ukhrawi selama-lamanya. Di sini dia tidak mendapatkan, dunia tidak dapat, akhirat juga tidak dapat. Wal iyadzubillah min dzalik. Karena sebab perkara yaitu meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur yang diuzurkan oleh syariat. Lalu beliau mengajarkan, balla najata wa la salamata lahu min adzabillahi wa sukhtihi illa fil qiyami biha. Begitu juga illa fil qiyami biha. Orang tersebut tidak akan mendapatkan orang tersebut akan mendapatkan azab dan lain sebagainya, tidak akan mendapat keberuntungan dan kesenangan di dunia dan akhirat, kecuali kalau sudah mengerjakannya. Kalau sudah mengerjakannya, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Wal mulazamah laha, tidak hanya menjalankan saja sekali, tidak, tapi mulazamah terus, continue, tetap menjalankan yang namanya sholat Jumat tersebut. Wal mudawamah alaiha, dan begitu juga terus orang tersebut berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan sholat Jumat tersebut. Fandur balla najata wala salamata lahu min adzabillahi wa sukhtihi
illa fil qiyami biha. Begitu juga orang yang telah meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur, maka akan mendapatkan juga perkara yang selanjutnya. Apa? Tidak akan beruntung, tidak akan selamat dari apa? Daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah sangat pedih ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Azabnya Allah sangat-sangatlah pedih. Karena itu berhati-hati, jangan sampai di antara kita meninggalkan Jumat. Jumat itu perkara yang penting, yang mulia. Nanti sebentar lagi beliau akan menjelaskan tentang kemuliaannya Jumat dan lain sebagainya. Illa fil qiyami biha. Lah kalau sudah dia tidak mendapatkan itu semua, yaitu dia tidak mendapatkan hati yang bercahaya dan lain sebagainya, tidak mendapatkan dan bahkan mendapatkan azab dari Allah, tidak mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, tidak, dan dia orang tersebut akan mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Semua itu akan terbebas kecuali kalau sudah menjalankan daripada sholat Jumat tersebut. Artinya dia tobat, minta ampun sama Allah, mengerjakan lagi. Wal muhafadzah 'alaiha, dan selalu menjaga daripada salat Jumat tersebut. Fanzur kaifa yazhad hadzal 'abd as-su' fi sa'adati nafsihi wa la falahiha thumma la yubali bi khusraniha wa halakiha hatta yatruka huquqallah. Beliau mengatakan fanzur, maka lihatlah. Beliau mengatakan maka lihatlah, kalau sudah begini bagaimana dia itu akan menjadi orang yang zuhud, yaitu memperhatikan daripada hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hamba ini termasuk hamba yang yang buruk. Orang ini termasuk yang buruk. Bagaimana dia akan mendapatkan daripada fi sa'adati nafsih, akan mendapatkan kesenangan di dalam dirinya, keberuntungan di dalam dirinya. Bagaimana dapat beruntung sedangkan dia itu telah meninggalkan dan tidak menjaga apa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu perintah Allah? Salat Jumat tersebut ditinggalkan. Beliau bahkan mengatakan tsumma la yubali bi khusraniha wa halaki hatta yatruka huquqallah. Kalau sudah orang tersebut berani meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur, maka ketahuilah orang ini berarti dia itu tidak memikirkan dirinya akan rugi, tidak memikirkan dirinya akan celaka, akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah berani meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi kita kiaskan bukan hanya sholat Jumat 3 kali saja, tapi segala perkara, sholat 5 waktu. Begitu juga hak-haknya kita kepada orang tua, hak-haknya kita juga kepada anak-anak kita, begitu juga hak kita kepada tetangga, hak kita juga kepada sesama muslim dan lain sebagainya. Ini tadi jangan sampai kita mengatakan bahwasanya alahku maksiatnya cilik. Jangan mengatakan maksiatnya cilik. Jangan mengatakan maksiatnya kecil. Ketahuilah siapa saja orang yang maksiat maka pasti Allah melihat. Kalau Allah melihat engkau berbuat maksiat, berarti engkau menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus berarti kutubi, kalau engkau meyakini bahwasanya ketika berbuat maksiat Allah Ta'ala tidak melihatmu, maka ketahuilah faqad kafar, maka orang itu sudah kafir, keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Karena itu tidak ada jalur kita mengatakan aku meh maksiat nglakokke sing ndi, maksiat iki sing ndi, model apa ya. Bahkan ada seseorang, diceritakan ada seorang datang kepada seorang ustadz, dia mengatakan, ustadz aku ingin bertobat tapi aku tidak bisa meninggalkan maksiat secara langsung, bagaimana caranya? Ya sudah gampang, kamu kerjakan maksiat tak apa-apa, tetap bermaksiat tapi dengan syarat. Oke boleh, apa syaratnya? Barangkali saya bisa mengerjakannya. Udah dikasih tahu ya. Yang pertama syaratnya kamu boleh maksiat tapi dengan syarat satu. Apa syaratnya? Jangan maksiat di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan maksiat di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo silakan maksiat, cari. Sekarang ada enggak bumi yang bukan punya Allah? Cari. Tadi. Ini salah satu cara metode biar kita itu ingat bahwasanya kita ini milik Allah, tidak boleh mengerjakan maksiat. Dan ini salah satu agar kita meninggalkan maksiat, menjauhi maksiat. Lalu dia mengatakan, dunia ini punyanya Allah, muka bumi saya enggak bisa maksiat. Ya sudah, yang lain-lain barangkali ada syarat yang lain mungkin saya bisa kerjakan. Ya sudahlah, coba syarat yang kedua, monggo silahkan. Apa Ustaz syaratnya? Dikatakan syarat yang kedua adalah kamu boleh mengakukan maksiat tapi dengan syarat. Apa syaratnya?
Di antara syaratnya satu aja ini, kamu jangan mengerjakan apa? Yaitu jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh maksiat tapi jangan makan rezeki dari Allah. Kira-kira ada rezeki yang tidak dari Allah? Hah? Ada enggak? Ada. Ini luar biasa. Ini tadi yang namanya kita menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Ya, Allah Ta'ala telah menegaskan ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu. Di sini keluarga bukan hanya anak, istri, orang tua, tidak, tapi semuanya. Siapa? Ya ada yang siapa saja yang di rumahmu. Begitu juga siapa? Pembantumu termasuk daripada orang yang harus engkau jaga dari api neraka. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau ini seorang waliullah. Beliau ini yang diceritakan bahwasanya zikirnya beliau itu la ilaha illallah 25.000 kali setiap hari. Di antara zikirnya beliau Allahu Allah 25.000 kali. Di antara zikirnya beliau salawat serta salam kepada Nabi Muhammad 25.000 kali. Di antara zikirnya beliau adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 25.000 kali. Ini sudah melihat model zikirnya sudah pasti Masya Allah beliau ini ya. Beliau itu orang yang selalu menjaga waktunya, tidak pernah tertinggal sedikit pun. Bahkan ketika beliau di dalam kamar mandi, maka kakaknya beliau itu baca kitab di depan kamar mandi, baca kitab. Biar apa? Sampai di kamar mandi, walaupun tempat yang tidak baik, tempat yang tidak boleh berzikir kepada Allah, tapi tetap harus ingat kepada Allah. Di situ beliau tidak mau membuang waktunya biar mendapatkan manfaat. Sampai suatu saat beliau diberi jam sama seseorang. Ya Habib, ini jam, zaman dulu jam diputer ya, diputer. Oh Masya Allah, jazakallah khair. Bagaimana cara penggunaannya? Jadi antum bisa tahu Beb, jam 2 antum lagi mau apa, jam ini ngapain dan lain sebagainya. Oh terima kasih banyak ya, karena zaman cuman lihat aja, oh ini waktu duhur kira-kira apa namanya matahari seperti ini beliau mengerjakan pekerjaan ini. Di situ dapat jam, alhamdulillah. Beliau nanya cara penggunanya bagaimana, gampang Beb, kalau antum lagi pas itu mati Beb, berhenti jamnya itu, katanya beliau. Kata orang yang ngasih, tinggal diputer aja, diputer ya kan, zaman dulu diputar. Kalau sekarang ganti jam ya, apalagi sekarang ganti jam. Zaman waktu diputar beliau menjawab apa? Oh enggak usah terima kasih. Kenapa Beb? Enggak ada waktu lagi untuk saya muter jam, enggak ada waktu untuk saya buat muter jam ini, karena saya buat zikir semuanya sudah, buat ingat kepada Allah, baca kitab, buat ingat kepada Allah, ibadah. Ini kita tahu kemuliaannya beliau, ini cuma sekelumit. Beliau itu lebih-lebih lagi, kalau kita mau kenal lebih dekat lagi, beliau yang ngalang qasidah ya Arhamar Rahimin yang sering dibaca. Itu beliau ketika suatu saat beliau ini dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hukumannya ini adalah ya, ini bahasanya hukumannya dari beliau sendiri sebenarnya. Kalau aslinya sih bukan hukuman ya, ini tadi. Beliau ketika itu beliau diculik sama yang namanya pemerintah, ketika itu zamannya komunis, diambil di penjara kurang lebih sampai berbulan-bulan. Setelah berbulan-bulan di penjara, keluar dari penjara, orang-orang kampung nyambut beliau, orang daerahnya nyambut, karena ini orang mulia, orang Masya Allah, disambut Masya Allah, semua berdatangan, kepala daerah semuanya datang kepada beliau bertanya, bagaimana keadaanmu di penjara ya Habib ya. Beda kalau kita di penjara ya berubah keadaan kita, tapi kalau beliau yang di penjara berubah, yang di penjara berubah ya tadi. Ketika sudah keadaan yang luar biasa itu, beliau keluar, ditanya ya Habib bagaimana. Ada satu orang nanya, ya Habib afwan, emang salahnya antum ini apa Habib, kok sampai antum ini di penjara, salahnya apa? Apa jawabannya beliau? Ana punya salah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberi peringatan kepadaku. Apa ya Habib? Beliau mengatakan, karena pembantuku dia meninggalkan sholat, tidak sholat pada waktunya. Wis berapa kali Habib? Sekali. Karena itu Allah Ta'ala memberi hukuman aku masuk ke dalam penjara ini, hukuman bagiku. Pembantunya loh, bukan dirinya, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan keluarganya, pembantunya. Karena itu ku anfusakum wa ahlikum wa ahlikum di sini siapa saja yang di bawah naunganmu, siapa saja yang bisa kamu beritahu, siapa saja yang bisa kamu sampaikan ilmu itu kepada orang lain.
Karena itu hati-hati. Ini kalau kita ngelihat, masya Allah, pembantu kok sampai di seperti itu hukumannya kepada beliau sendiri. Karena itu di sini hendaknya kita menjaga diri kita, keluarga kita, daripada hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau mengatakan, "Tsumma la yubali bi khusrani wa halakihi wa ma aujabahu alaihi min faraidihi." Dan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah setiap daripada kefarduan, sudah dia tidak memperhatikannya. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang yang kayak gini, wis lah jarke wae aku mlebu neraka, wis karepe sing penting aku urepe enak. Ini orang-orang yang seperti itu. Karena itu beliau di akhir pembahasan beliau mengatakan, nas'alullahal afiyah wassalamah wa na'udzu bihi min daraki syaqai wa su'il qada. Beliau mendoakan kita semua mudah-mudahan